Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share pengalaman saya nyari karyawan di mana ya. Ini konteksnya UMKM atau online shop ya. Jadi mungkin alhamdulillah sekarang rata-rata sih sedengar saya itu lagi pada naik ya, lagi pada bagus penjualannya dan sepertinya sih nggak sedikit online shop atau UMKM yang mulai nyari orang, nambah host kayak, nambah tukang packingnya ya apapun itu. Ini saya mau share pengalaman saya urutin dari yang menurut saya paling paling cocok, paling efektif, efisien untuk online shop, diurutin yang pertama sampai yang terakhir yang menurut saya nggak paling cocok. Yang pertama, yang paling cocok maksud itu member get member. Yes, ini paling cocok, paling pas. Jadi kalau teman-teman udah punya karyawan, katakanlah satu atau dua atau tiga, nah tanya karyawan tersebut, eh gimana, ada saudaranya nggak, atau temennya, atau jangan suaminya, atau apanya untuk kerja di Anda. Itu menurut saya ini yang paling efektif sejauh ini ya. Kenapa? Satu, eh nggak repot, nggak repot, nggak repot. Jadi nggak repot kita ngejelasin budaya kerja di sini tuh seperti apa sih, eh apa ya, karakter saya sebagai bosnya, karakter anda sebagai bosnya seperti apa, nggak perlu repot karena karyawan anda yang member itu, yang member get member itu udah pasti menjelaskan ke si orang tersebut. Jadi orang tersebut datang ke anda pun kalau misalkan setuju, sudah di otaknya sudah tahu, oh si bos ini orangnya kayak gini, oh kalau kerja di sini tuh orangnya gini, gajinya tuh kayak gini dan seterusnya, jadinya nggak repot. Dan lagi yang paling membuat ini paling efektif itu adalah nggak enakan. Contohnya gini ya, kalau misalkan saya sebagai karyawan nih ya, lalu Anda sebagai bos, misal ya, terus Anda bilang ke saya, Gani tolong cariin karyawan. Saya akan mencari yang gak malu-maluin, ya nggak sih? Saya nggak mungkin nyari asal gitu ya. Saya pasti mikir, oh si ini ada sih sepupu, cuman dia wataknya kayak gini, nggak cocok deh sama si bos. Saya pasti mikir apa ya, mikir betul-betul untuk nyari karyawan untuk Anda sebagai bos. Begitu juga kalau kita refleksikan ke bisnis Anda, pasti kayak gitu. Kalau Anda punya satu satu orang tim, apalagi yang sudah terpercaya banget dari dulu, Anda ikut Anda, suruh dia nyari, pasti dia mencari yang terbaik. Dan nanti kalau orang tersebut datang dan jadi kerja di anda, pasti nggak enak kalau misalkan kerjanya jelek, nggak enak kan, karena akan malu-maluin si karyawan lama. Oh jadinya bagus, jadinya itu peer pressure namanya, kalau bahasa korporasi itu peer pressure. Jadinya si orang tersebut akan kerja insya Allah sebaik-baiknya. Ini menurut saya yang paling efektif untuk UMKM tuh member get member, udah paling paling efektif. Anda boleh banget nggak setuju, bagi saya member get member paling efektif. Lalu yang kedua yang menurut saya cukup efektif, yaitu FB Group ya. Ini dari kualitas sebetulnya agak agak acak, cuman efektif tuh, nyebarnya tuh cepet gitu. Ini FB Group ini cepet banget. Teman-teman join aja, banyak tinggal cari aja di Facebook gitu ya. Lowongan kerja Semarang, lowongan kerja Jakarta, lowongan kerja remote, lowongan kerja WFH, lowongan kerja Bandung. Itu banyak grupnya. Ikut aja, join aja satu-satu, join aja satu, lalu teman-teman posting lokernya teman-teman itu, percaya sama saya itu cepet banget nyebarnya, tuh cepet banget serius, karena lowongan kerja itu bisa dibilang isu yang apa ya, bukan isu ya, suatu konteks yang memang banyak dicari. Bukan bukan karena aduh saya bingung jelasin ya, bisa dibilang apakah karena pencari kerja banyak, yes banyak, sebenarnya lowongan kerja juga banyak, cuman yang nggak match aja. Nah nge-matchnya itu yaitu environment yang sekarang, salah satunya si FB Group ini. Kalau teman-teman posting, katakanlah 20 FB Group teman-teman posting, itu cepat nyebarnya. Tahu ada aja yang nge-WhatsApp, ada aja yang ngontak untuk gabung jadi timnya teman-teman. Lalu yang ketiga, turunnya dari FB Group itu ada WhatsApp Group. Ini agak susah untuk joinnya. Kadang ada saya juga nemunya dari FB Group sih. Dari FB Group biasanya nyentumin WhatsApp Group lowongan kerja, masuk ke situ lalu posting dan seterusnya. Itu lebih cepat lagi, cuman yang susah, yang jadi PR nyari grupnya. Kalau googling agak susah, ya agak susah, tapi kalau nemu satu atau dua nanti akan nyambung ke WhatsApp grup selanjutnya jadinya rame, jadinya penuh. Jadi ini sama, ini kurang lebih sama. Yang kedua sama ketiga ini, FB sama WhatsApp grup, cepet persebarannya cepet. Lalu yang keempat, agak ini berbayar, jadi endorse IG. Ini efektif tapi bayar. Ini lumayan cepat juga tapi bayar. Waktu itu saya pernah penerimaan admin, yaitu rekor penerimaan admin salah satu ya, ini dari empat ini saya jalanin. Cuman yang paling terasa paling banyak itu dari si endorse IG ini. Waktu itu saya hire admin rekor, sampai yang ngirim email tuh sampai 300 400 orang.
rekor ya, gede banget itu, banyak banget nyortirnya, repot. Makanya waktu itu saya pikir ini repot banget ya, sudah disortirnya dengan suruh orangnya ngisi Google Form. Kalau udah ngisi Google Form, kita bisa sortir tuh mana yang qualified, mana yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Nah, balik lagi ke endorse IG. Karena endorse IG ini di-follow oleh para pencari kerja, di-follow oleh para orang tua yang anaknya belum kerja, di-follow oleh sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi sama persebarannya juga cepat, cuman bayar. Rata-rata bayar. Contohnya ada misalkan kalau di Bandung ada infobandung.com, ada info Bandung, info BDG. Di Jakarta juga kalau nggak salah ada info Jakarta, info Bogor mungkin, info Surabaya, info Magetan mungkin. Menurut saya ada dan rata-rata berbayar. Tapi nggak mahal kok, nggak mahal. Setahu saya terakhir kami open locker itu sekitar 150.000 per posting. Per posting per IG ya. Jadi kalau mau 3 IG ya 450.000. Dan yang kelima ini berbayar juga pakai OLX ya, cuman menurut saya kurang efektif, kurang cepat gitu persebarannya. Tapi ya nggak ada salahnya di open sih di OLX. Itu bayar juga, tapi murah sih, murah banget kalau nggak salah, kurang dari 50.000. eh Cuman kurang efektif, kurang banyak aja yang dari sini, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba teman-teman. Lalu yang terakhir yang paling nggak efektif untuk UMKM berasal dari website-website pencari kerja ya, kayak Jobstreet, Gleans, terus apa lagi? Ya Jobstreet, Gleans, apa lagi ya? Aduh saya lupa. Yang ini nggak cocok UMKM, untuk UMKM tuh nggak cocok. Kenapa? Ini terlalu kompleks buat UMKM kan, ya kita jujur-jujuran aja ya, rata-rata mayoritas kan masih gaji di bawah UMR ya, digaji di bawah UMR. Dan untuk daftar job street, daftar green itu lumayan ribet, cantumin CV, ada kolom ini, kolom itu, kolom ini, agak ribet, agak ribet. Dan untuk yang di bawah UMR ya mungkin kemampuannya belum ke sana. Yang mungkin di bawah, ya di bawah SMA itu ya kemampuannya mungkin nggak daftar di Jobstreet atau Green. Tapi kalau teman-teman skala UMKM yang udah lumayan gede, nyari S1, nyari expert misalkan yang ex Tokopedia, ex Ruang Guru atau ex Bukalapak, itu di Jobstreet Green sepertinya cocok. Tapi saya belum pernah. Saya belum pernah mencari kebutuhan orang yang seperti itu, yang expert ya. Dan jujur aja pernah saya apply Jobstreet, beli kreditnya Jobstreet, ternyata ya hasilnya jelek banget, hasilnya nggak sesuai kebutuhan. Saya nyarinya yang murah, yang daftar yang mahal-mahal, yang berpengalaman, yang 17 tahun kerja di gudang ini, ya, di pabrik ini, ya aduh nggak cocok, nggak kuat bayarnya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang lagi nyari karyawan. Saya review singkat. Ini saya urutin dari yang paling efektif ke yang paling tidak efektif. Member get member udah paling paling sip menurut saya. Ini saran saya sebelum mikirin FB, WhatsApp, endorse IG, OLX atau Jobstreet dan lain sebagainya. Langsung aja member get member, tanya teman-teman. Oh, termasuk tetangga juga, itu member get member juga. Kalau tetangga atau satpam depan rumah atau ya siapalah pokoknya yang lingkungan sekitar Anda, yang kenal, bagusnya sih yang kenal baik dengan Anda, yang sering bersinggungan dengan Anda. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau teman-teman boleh banget share pengalamannya gimana, setuju atau enggak dengan saya, boleh banget share di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.